Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Ya, jadi pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kita membahas dari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu adalah suatu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Pada tumbuhan itu terdapat bagian-bagian yang akan kita bahas satu persatu dan kita akan membahas fungsinya dari bagian tersebut. Nah, adapun jumlah dari bagian tumbuhan itu ada 6. Yang pertama itu ada akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat buah, yang kelima bunga, dan yang terakhir yang keenam itu ada biji. Nah, dari bagian-bagian tersebut menyebabkan tumbuhan mampu untuk menghasilkan makanannya sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, di sini terdapat gambar yang sudah Ibu sediakan, yaitu di sini ada gambar tumbuhan dari buah tomat. Nah, di sini terdapat bagian-bagian pada tumbuhan. Yang pertama di sini ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiganya ada daun, yang keempatnya itu ada buah, dan yang kelimanya itu ada bunga, serta yang terakhir yaitu ada biji, yang mana bijinya itu terletak pada yang ada di dalam buah ini, di dalam buah tomat. Nah, pada materi pembelajaran hari ini kita akan membahas satu persatu mengenai bagian dan fungsi dari tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu bagian akar. Nah, akar itu ada akar. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah. Nah, fungsi dari akar sendiri yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan menunjang berdirinya tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada batang. Nah, di sini ada batang. Ini adalah batang dari tumbuhan tomat. Nah, batang itu adalah bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Adapun fungsi dari batang itu adalah sebagai penyokong tubuh tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, serta untuk menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Lalu yang ketiga tadi itu ada daun. Nah, jika di gambar ini bagian daun ini adalah yang ini, daun dari tumbuhan buah tomat. Daun itu adalah bagian tumbuhan yang umumnya berwarna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Nah, adapun fungsi utama dari daun ini adalah sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya fotosintesis. Daun ini juga berguna sebagai tempat air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Lalu yang keempat itu ada buah. Nah, pada gambar ini terdapat buah, yaitu buah tomat. Nah, buah ini adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit, lalu daging, dan ada biji. Nah, buah yang memiliki warna mencolok akan menarik perhatian hewan untuk dapat memakannya, sehingga akan membantu proses penyebaran biji. Lalu yang kelima yaitu ada bunga. Jika di sini bunga itu adalah bagian sebelum menjadi buah. Nah, di sini ada bunga. Nah, bunga itu berguna sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Bunga memiliki putik dan benang sari. Nah, sebelum menghasilkan biji, bunga akan mengalami penyerbukan, sehingga biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, yang terakhir ini ada mengenai
bagian biji. Biji itu jika di gambar ini terdapat di dalam buah tomat. Nah, biji mengandung cadangan makanan agar biji dapat tumbuh akar, batang, dan daun. Nah, fungsi biji antara lain adalah sebagai alat perkembang biak, sebagai pembentuk tumbuhan baru, dan tempat cadangan makanan. Nah, biji ini memiliki keping. Ada biji yang berkeping satu disebut monokotil, dan biji yang berkeping dua yang disebut dengan dikotil. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya, tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta, yang memiliki bagian-bagian, yaitu ada 6 bagian tadi, yaitu ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji, sehingga menyebabkan tumbuhan mampu untuk menghasilkan makanannya sendiri dengan dan bisa untuk melakukan fotosintesis. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.